She faded away like a moonlight. Know that feeling inside. It burns your heart. It feels so dark. It feels so dark. And all the things don't seem right. She catch my mind. She stole the light. She stole the light. She stole the light. I feel so blind. 2016 versus 2020 cuy. Ya, yang sebelah kiri pembuatannya tahun 2016 dan yang sebelah kanan pembuatannya tahun 2020. Sama-sama iPhone SE dan kalau disuruh pilih menang mana, ya menang yang baru lah. Cuman nyamanan mana ya gue nggak tahu. Di sini gue cuma pengen bikin video doang, tapi kalau kita lihat nih iPhone SE generasi pertama itu layarnya munyil kan. Munyil semi-semi panjang gitu kan kayak punya gue. Tapi permasalahannya adalah masih worth it gak sih di tahun 2020? Apalagi ada keluaran terbaru nih iPhone SE 2020 ini yang LCD-nya alias layarnya sedikit lebih besar dibandingkan generasi pertamanya. Kalau lu disuruh pilih, lu pilih mana? Yang layar kecil apa layar gede? Tapi sebelumnya gue pengen kasih tau lu dulu biar lu nggak bingung liatnya. Gue berusaha masang tempered glass di iPhone SE yang baru biar sama-sama terpasang. Ini gue gagal 5 kali pasang tempered glass. Kalau di iPhone 5 lagi, iPhone SE yang generasi pertama kan flat gitu kan LCD-nya, itu gampang masangnya. Cuman yang generasi terbaru ini kan layarnya kayak ala-ala 6, iPhone 6 gitu sama 6s, agak cembung-cembung sudutnya. Jadi kayak kurang presisi gitu. Mager banget dah gue masangnya. Rencana gue masangin tempered glass biar nanti waktu gue komparasi layar sama-sama enak gitu kan, sama-sama dipasang tempered glass jadi nggak belang gitu, ada yang silau, ada yang lebih pekat, maksud gue gitu, senada gitu. Tapi yang iPhone SE tempered glassnya agak berantakan, bodo amat lah ya. Yaudah lanjut deh video. Menurut gue ya iPhone SE ini kalau boleh dibilang ringan sih enggak sih, maksud gue biasa aja gitu, sesuai lah sama ukurannya, nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga, ya pas gitulah. Kalau dibandingin sama iPhone SE generasi yang terbaru di tahun 2020 ini, dia emang kayak gimana ya, feel-nya itu emang lebih besar, terus lebih digenggam tuh kayak lebih padat, cuman nggak terlalu berat juga. Pokoknya kalau kita kesampingkan spesifikasi, masalah dimensi dan lain-lain, kedua handphone ini sama-sama nyaman dipegang dan menurut gue jauh dari kata berat ya kedua handphone ini. Sekarang kita sedikit move on nih ke bagian layar nih. Kalau buat LCD ya sensitivitas nggak ada masalah, kedua handphone ini gue nggak ngalamin kendala yang kayak gimana-gimana gitu. Gue sama-sama nyaman, cuman di iPhone SE ini sedikit adaptasi lah, dan sama-sama SE generasi yang paling jadul ini sekarang udah ada 3D Touch, bekas operasi sistemnya yang sudah memunculkan ala-ala 3D Touch gitu. Tapi kalau boleh dipikir ya, boleh dibilang ya, sebenarnya sih layar munyil si iPhone SE ini apa ya, 3D Touch-nya membantu banget ya, karena ya beberapa menu yang kecil-kecil gitu masih bisa lebih enak lah diakses dengan 3D Touch. Terus kalau buat desain body untuk bagian bawahnya ini klasik banget, maksudnya kayak udah mulai old banget, udah mulai jadul banget, titik-titik dengan mengotak gitulah desainnya. Sedangkan si iPhone SE ini dia masih mirip-mirip kayak iPhone 6, 6s, pokoknya generasi terdahulunya. Ya itu selera sih, lo lebih suka yang mana. Cuman kalau buat bagian belakangnya ini mereka bahan bakunya beda anjay. Bahan baku coba itu apa coba. Yang iPhone SE generasi pertama kayak biasa, kayak iPhone 5s, iPhone 6 pada umumnya. Sedangkan iPhone SE sama kayak iPhone 8. Ya banyak kan yang bilang kan iPhone 8 di upgrade body doang bisa jadi iPhone SE. Iya gak sih? Karena cuma logonya doang kan yang kelihatan beda, sama tulisan iPhone-nya udah gak ada. Cuman ini plus minus sih antara si iPhone SE yang housingnya dari full aluminium dengan si iPhone SE generasi terbaru campuran kaca. Kalau yang gue suka dari SE generasi pertama, belakangnya itu ada campuran aluminium plus kaca-kaca gitu. Dia kalau jatuh nggak gampang retak. Memang kayak ada dent, lecet gitu. Tapi setidaknya itu apa ya, masih nggak menurunkan harga jual secara drastis lah. Beda dengan iPhone yang belakangnya itu dari kaca cuy. Kalau belakangnya dari kaca, jatuh sekali apalagi lu lagi nggak pakai pelindung gitu, kalau udah pecah harga iPhone lu itu terjun bebas banget cuy. Entah berapa lah itu turunnya. Yang jelas menurut gue ya plus minus sih, dan plusnya yang belakangnya kaca lu bisa ngecas pakai wireless charging. Jadi menurut gue
Ya itu balik lagi ke kebutuhan lu masing-masing. Tapi sekedar gue kasih tahu bahwa ngecas tanpa kabel tuh enak loh cuy. Lu nggak perlu bawa-bawa apa ya, nggak perlu bukan bawa-bawa ya. Maksudnya nggak perlu ribet lah sama kabel-kabel yang kelilit, lu cuma naruh gitu aja dan ya langsung kecas gitu aja. Dan ngomongin soal kamera, ini adalah salah satu obrolan yang paling banget dibicarain ketika iPhone SE itu muncul. Iya gak sih? Lu inget gak sih iPhone SE generasi pertama itu waktu muncul dia kameranya itu disejajarin dengan iPhone 6s. Mulai dari fiturnya sama hasilnya. Dan kalau kita obrolin soal iPhone SE yang sekarang, dijajarin sama iPhone 11. Mulai dari hasilnya dan sedikit beberapa fiturnya. Kalau kita lihat, kita sedikit flashback, iPhone SE yang generasi pertama ini, dia perbedaan yang paling signifikan dengan iPhone 6 biasa ada menu live fotonya dan hasilnya sendiri dan kualitas pikselnya meningkat jadi 12 megapiksel. Sedangkan iPhone SE generasi terbaru masih sama aja pikselnya dengan iPhone yang sebelum-sebelumnya sama-sama 12 megapiksel, cuman sensornya berubah dan di iPhone SE ini ada sedikit beberapa perubahan dibandingkan iPhone 8. Ya bentuknya sama kan dengan iPhone 8, cuman ada beberapa perbedaan fitur di kamera iPhone SE generasi terbaru ini. Lo bisa lihat di sini kalau gue swipe up foto di menu fotonya di kameranya, di situ ada pilihan lagi, ada square, ada pilihan size-nya. Jadi dia nggak hanya square 4:3 tapi sekarang bisa 16:9. Ya, seukuran layar itu sendiri. Jadi full gitu cuy. Jadi menurut gue fitur ini ya lumayan berguna banget sih menurut gue ya. Lumayan berguna maksud gue. Terus ada portrait mode-nya, cuman harus ada muka orang dulu. Kalau buat gue nggak fungsi karena gue nggak punya muka. Tapi yang jelas menurut gue fitur-fitur terbaru di iPhone SE ini bagi sebagian orang ya pasti berguna. Dan ini gue coba kasih lihat hasil perbandingan kameranya cuy. Sekarang gue move on ke pembahasan fingerprint. Untuk fingerprint iPhone SE generasi terbaru dan yang lama gue no comment sih, cuman sini coba aja deh lu lihat deh mana yang lebih enak, maksud gue mana yang lebih cepat. Tapi sebelum dites gue bersihin dulu pakai tisu. Seharusnya sih gue bersihinnya pakai tisu magic ya. Cuman tisu magic gue lagi habis cuy. Jadi pakai tisu biasa ya dah dulu. Yang jelas fingerprint di kedua handphone ini gue ngerasainnya apa ya? Yang parahnya itu ya sama-sama cepat lah cuy. Gue gak terlalu ngerasain perbedaan yang gimana-gimana gitu. Makanya gue bilang gue no comment. Tapi kalau lo tanya ke gue gak ngerasain perbedaan yang gimana-gimana. Lo bisa lihat
antara yang baru dengan yang lama. Gue sekali klik juga nyala. Ini gue coba sekali lagi. Tekannya simple itu gue cetek gitu. Ini gue coba juga yang sebelah, cetek, anjay. Itu udah kayak gitu aja, sama-sama apa ya, fingerprint ya, sama-sama cepet. Mungkin ya kalau buat jangka panjang si SE generasi terbaru ini lo bisa kerja lebih berat, terus ya updatean software jauh lebih panjang dibandingkan lo beli SE yang generasi terdahulu. Ngomongin soal tampilan layar nih di kedua handphone ini. Kalau buat iPhone SE generasi pertama, entah kenapa dia kalau dari samping-samping gitu warnanya kayak agak kurang pekat gitu. Cuman kalau di iPhone SE yang terbaru ini dia warnanya udah ada improvement sedikit. Ya kalau kita lihat dari nitsnya juga ada sedikit peningkatan, dan untuk kualitas PPI-nya juga berbeda. Jadi kalau lu tanya nyamanan mana mata gue ngelihat buat nonton bokep, gue lebih pilih iPhone SE generasi terbaru cuy, dibandingkan iPhone SE generasi yang terdahulunya. Serius, apalagi buat apa ya, ngezoom gambar gitu yang hot gitu, wah enak banget. Meskipun layarnya unyu-unyu di tahun sekarang, tapi SE generasi terbaru ini boleh diadulah sama ketajaman layarnya. Kalau ngobrolin soal baterai nih, kedua handphone ini, wah ini mah nggak usah ditanya lagi dah. Generasi terbaru ya lebih jos, lebih oke lah. Dari mAh-nya aja udah kelihatan beda, apalagi dari segi konsumsinya aja udah pasti beda karena chipsetnya beda. Yang jelas kalau buat baterai, gue nggak usah jelasin panjang lebar. Kalau lu pengen iPhone SE, lu pengen seri SE, lu ngincar keawetan, ya yang generasi terbaru lah. Cuman permasalahannya ketika dana lu terbatas, ya emang lu tetap mau milih SE generasi yang terdahulu. Kalau emang lu bermasalah banget sama yang namanya ngecas, lu bete banget, gue saranin mendingan lu gak usah ngambil SE generasi terdahulu. Karena wah gila sih, buat baterainya itu gak nahan banget men. Kalau lu emang jadiin handphone utama gitu, wah parah sih. Dan ya inti dari video ini, kalau disuruh pilih, gue lebih pilih iPhone SE generasi yang lama atau yang baru. Sebenarnya apa ya, pertama tergantung kebutuhan, kedua tergantung budget. Kalau tergantung gaya itu coret, gue nggak terlalu peduli. Bahkan ya pokoknya gue nggak peduli sih ini mau ada logo Apple mau kagak, selagi handphone ini berguna buat gue beli gitu kan. Cuman permasalahannya kalau lu tanya ke gue lebih milih iPhone SE yang lama atau yang baru, kalau gue lebih milih yang baru. Pertama, beberapa fiturnya berguna banget buat gue dari segi kamera, dari segi prosesornya juga buat berat-berat gitu, kerja-kerja berat. Soalnya nonton film bokep 24 jam itu berat cuy bagi handphone ini. Panas gitu kan. Kalau iPhone SE generasi lama ini menurut gue, ya kalau lo pengen icip-icip sedikit rasa iOS, pengen move on dari Android, ya boleh lah ke SE generasi pertama ini. Cuman kalau lo emang biasa gunain Android yang layarnya gede, mAh-nya tinggi, ya lo bakal ada sedikit penyesalan gimana gitu. Cuman kalau buat kelancaran OS-nya, gue bisa ngejamin banget ini masih enak banget iPhone SE generasi terdahulu. Mungkin kalau buat lo suruh adu menang mana, sebenarnya ini balik lagi ya, karena iPhone SE yang lama ini harganya udah murah banget, jadi banyak poin-poin yang nggak bisa dibandingin sebenarnya sih. Faded away like a moonlight. Know that feeling inside. It burns your heart. It feels so dumb. It feels so dumb. And all the things don't seem right. She catch my mind. She stole the light.